Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga di tengah wabah COVID-19 ini kita semua tetap diberikan perlindungan oleh Yang Maha Kuasa dan tetap semangat dalam berkarya tentunya. Jadi pada kali ini saya Zahrul Anan akan berbicara tentang bisnis yang saya geluti bersama rekan-rekan saya. Adapun ide yang melatar belakangi bisnis yang kami geluti ini adalah kondisi Indonesia pada saat ini. Saya akan menjelaskan sedikit tentang kondisi Indonesia pada saat ini, yang mana kondisi Indonesia pada saat ini berada pada era bonus demografi, yang artinya Indonesia pada saat ini berada di masa-masa produktif. Jadi kita sebagai pelaku ekonomi muslim sudah seharusnya memandang hal tersebut sebagai sebuah peluang. Dan akhirnya muncullah ide-ide yang kami tawarkan untuk kalian semuanya, yang terbungkus dalam deskripsi bisnis kami. Oh hush my dear, it's been a difficult year, and terrors don't prey on innocent victims. Trust me darling, trust me darling. Nah, sebuah gunung yang kami sebut sebagai Gunung Putus atau biasa dikenal oleh masyarakat sekitar, yaitu Gunung Peke, adalah salah satu tempat di mana dulu kolonial Belanda membangun jalan raya di tengah-tengah gunung tersebut. Sehingga dengan terbangunnya jalan tersebut menjadikan gunung terbelah menjadi dua sisi. Hal ini dilakukan untuk memudahkan para kolonial dulu untuk akses transportasi penghubung Beluto Lentang. Gunung ini terletak di Desa Gingking, Kecamatan Beluto, Kabupaten Sumeneb, dengan keasrian dan bentuk gunung yang terbelah dua sangat unik dan cocok untuk dijadikan tempat wisata bersejarah bagi Kabupaten Sumeneb. Jadi dalam deskripsi bisnis kami mengacu pada peluang yang kami sampaikan di awal, Gunung Putus atau Gunung Peke di sini akan kami jadikan tempat wisata bersejarah dengan wahana yang sangat menarik. Pertama yang kami rencanakan, kami akan membangun ruang untuk mengetahui sejarah terbentuknya Gunung Peke. Kedua, tempat bersantai. Ketiga, gedung dengan fasilitas lengkap untuk dijadikan tempat acara seremonial. Dan keempat, yaitu tempat akustikan. Menjadikan Gunung Putus atau Gunung Peke sebagai tempat wisata bersejarah yang dikenal oleh masyarakat luas merupakan visi dari kami. Adapun misi yang kami rencanakan, pertama, membangun wahana yang menarik di sekitar gunung. Kedua, memberikan fasilitas kepada masyarakat, khususnya mahasiswa, dalam beraktivitas dan berkarya. Selanjutnya, kami melakukan analisis untuk mengetahui dan memprediksi apa saja yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman dari bisnis yang kami geluti. Dari data-data yang kami dapatkan, yang pertama yang menjadi kekuatan bisnis kami adalah konsep wisata yang menarik dan berpendidikan. Kedua, tempat wisata yang sangat unik, yaitu Gunung Putus atau Gunung Peke. Dan ketiga, modal bekerja sama dengan kepala desa. Adapun kelemahan dari bisnis kami ini, yang pertama yaitu butuh modal yang cukup besar, dan yang kedua perizinan yang cukup sulit, dan ketiga pembangunan wahana membutuhkan waktu yang cukup lama. Next, opportunity atau peluang. Jadi peluang dari bisnis kami, yang pertama dukungan dari warga sangat tinggi. Kedua, menjadi agenda Bupati Sumeneb dalam acara Visit Sumeneb tahun lalu.
Dan terakhir, minat masyarakat luar Madura terhadap tempat bersejarah sangat besar. Dan terakhir, yang menjadi ancaman dari bisnis kami yaitu saingan dari tempat wisata lainnya yang sudah terkenal sebelumnya. Adapun struktur dalam membangun rencana bisnis, hal ini diketuai oleh Zahrul Anam dengan tugas dan wewenang mengkoordinasikan seluruh bagian, memantau pertumbuhan dan perkembangan perusahaan, serta bertanggung jawab atas apa yang terjadi, karena kami yakin resiko ancaman akan terjadi di kemudian hari. Kemudian di bagian manajemen keuangan, hal ini akan dipromotori oleh Syamsuddin dengan tugas dan wewenang mengelola keuangan ketika bisnis ini berjalan dengan lancar, merancang anggaran pembangunan wisata Gunung Beke, dan membuat LPG keuangan pembangunan. ABD Rauf menempati di posisi manajemen produksi dengan tugas dan wewenang mendesain pembangunan dan melakukan studi banding dengan tempat wisata lain. Setelah itu, manajemen koordinator lapangan yang hal ini akan dipromotori oleh Sirojuddin Hasan. Sirojuddin Hasan di sini tugas dan wewenang mengkoordinasikan anak buah di lapangan, menjaga keamanan area wisata dan menjaga kelestarian. Kemudian terakhir bagian manajemen pemasaran. Hal ini akan dipromotori oleh Safawi dengan tugas dan wewenang menyiapkan strategi marketing, aktif menyebarkan info di media sosial, menyebarkan pamflet secara manual, melakukan studi banding dengan tempat wisata lain, dan menjaga hubungan baik dengan setiap pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, bagian yang tidak kalah penting dalam mensukseskan rencana bisnis ini yaitu segmentasi pasar dan target pasar. Kami memutuskan beberapa target yang kita bidik. Yang pertama, mahasiswa aktivis. Kami melihat mahasiswa aktivis yang hampir setiap minggunya mempunyai kegiatan. Maka tempat acara seremonial wisata Gunung Beke akan menjadi incaran mengingat fasilitas lengkap yang nyaman yang kami tawarkan. Kedua, pejabat pemerintah. Karena hampir setiap pulang kerja, semua pejabat mencari tempat untuk bersantai dan minum kopi. Maka tempat kami akan menjadi tempat yang paling nyaman untuk dikunjungi mengingat keasrian alam di sekitar Gunung Beke. Yang ketiga yaitu penduduk lokal dan luar Madura. Setiap hari libur, kami yakin banyak keluarga yang ingin menikmati hari libur dan mengunjungi tempat-tempat yang indah. Dan yang terakhir yaitu anak remaja. Kami membidik anak remaja era milenial ini karena banyak para remaja yang suka jalan-jalan mengunjungi tempat-tempat yang indah untuk sekedar bermain dan foto-foto. Dalam analisis keuangan, setelah kami susun kerangka anggaran yang kami butuhkan, modal yang dibutuhkan dalam membangun wisata Gunung Beke yaitu sebesar 750 juta rupiah. Dengan rincian didapatkan melalui BUMD yaitu sebesar 55%, BUMDes sebesar 10%, dan investor yaitu 35%. Dengan rencana laba rugi, kami targetkan pertama yaitu membangun sebuah gedung dengan kapasitas kurang lebih 500 orang. Jadi, untuk membangun gedung tersebut, bahan-bahan yang kami butuhkan pertama yaitu mulai dari semen, tanah, genteng, keramik, monitor, komputer, dan lain-lain. Di sini mencapai jumlah sebesar 248.875.000 rupiah.
Dan yang kedua kami sebut sebagai ruang pengetahuan. Di sini pengunjung dapat belajar dan mengetahui sejarah terbentuknya Gunung Peka dan bahan-bahan yang kami butuhkan ataupun properti yang akan kita masukkan dalam ruangan ini. Pertama yaitu papan informasi, kedua kerajinan, ketiga miniatur, dan keempat buku-buku tentang pengetahuan sejarah terbentuknya Gunung Peka. Dan yang ketiga kami berencana untuk mendirikan tempat ngopi. Dan bahan-bahan yang kami butuhkan, pertama bartender, 2 warung lesehan, 3 wifi, 4 monitor, 5 sound system, dan lain-lain. Di sini menuai jumlah sebesar 30 juta rupiah. Dan yang terakhir kami akan mendirikan tempat akustikan. Dalam hal ini kami membutuhkan bahan-bahan ataupun alat. Yang pertama gitar, bass, rhythm, melodi, mikrofon, mixer, stand mic, dan panggung kecil. Di sini menuai jumlah sebesar 106.500.000 rupiah. Jadi ketika kami total anggaran ditambah dengan upah tukang atau buruh bangunan di sini mencapai 730.085.000 rupiah.